sertai tiap langkahku. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Kristus. Satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi kami percaya saat kita memuji, menyembah Tuhan dengan tulus hati, Tuhan hadir di atas pujian kita. Mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan Yesus masih memberi kesempatan pada kami untuk kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni terlebih dahulu segala dosa kesalahan yang kami perbuat sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang minggu ini. Apapun yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan, ampuni kami. Layakkan, kuduskan, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya kami layak memuji dan menyembah Engkau. Urapi kami hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pelayanan, baik hamba-Mu pimpin pujian, juga saudara-saudara kasih kami yang pemain musik. Urapi dan penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Satukan hati kami, pikiran kami, roh kami, supaya pelayanan kami pada hari ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hidup kami untuk kami memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian, Saatku Menyembah-Mu. Rohmu bekerja
pujian kami Tuhan. Ini hati kami angkat terhadapan-Mu Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, saat kami memuji dan menyembah Engkau ada di atas pujian kami. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Dan kami yakin hadirat-Mu saat ini memulihkan setiap kami. Hadirat-Mu menyembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan. Hadirat-Mu memberikan kekuatan dan penghiburan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus pujian penyembahan yang kami naikkan pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu, bahkan menjadi satu dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, penuhi hati kami dengan urapan-Mu. Bajak setiap hati kami untuk menjadi satu tanah yang subur Tuhan. Biarlah pada saat kami mendengar firman-Mu, firman itu tertanam dalam setiap hati kami. Dan firman itu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Penuhi dan urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu. Kami percaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, satu pesan yang Kau berikan buat setiap kami yang mendengarkan, yang beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mempersiapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Benar Tuhan Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kepada kita semua, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Biarlah kita mau persiapkan hati dan pikiran kita, sehingga mata rohani kita hanya tertuju kepada pribadi Yesus Kristus, Allah kita yang ajaib itu. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam kitab Ibrani, pasal yang kedua,
ayat kedua dan ketiga. Ibrani pasal yang kedua, ayat 2 dan ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sedemikian besar itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Surat Ibrani ini dituliskan bukan untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Atau boleh dikatakan bahwa surat ini tidak ditujukan kepada orang-orang dunia. Tetapi surat Ibrani ini ditujukan kepada para ahli waris keselamatan, yaitu semua orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, termasuk saudara dan saya. Dan dalam surat Ibrani ini dikatakan, berjaga-jagalah terhadap kemungkinan terhanyut. Sejarah dari umat Allah menunjukkan bahwa mereka pernah terhanyut. Mereka pernah mundur dan mereka pernah menelantarkan dan melupakan Tuhannya. Musa dan para nabi-nabi yang lain semuanya was-was terhadap kecenderungan dari umat Allah yang begitu cepat untuk melupakan Allah dan kemudian hanyut kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Sebelum meninggal, Musa memandang balik kepada sejarah umat Allah di padang gurun. Dan hampir seluruh generasi yang suka bersungut-sungut, generasi yang mundur dan tidak percaya, generasi-generasi yang suka pada percabulan, mereka semua telah disapu habis oleh Allah di dalam penghukumannya. Dan tatkala mereka semua sudah habis, maka sekarang berdiri di hadapan Musa suatu umat yang masih tersisa, yaitu umat-umat yang setia. Suatu generasi yang telah diuji oleh Tuhan. Satu generasi yang telah dicobai. Tetapi meskipun demikian, mereka tetap tinggal setia kepada Tuhan. Maka Musa berkata kepada umat-umat yang sisa itu, yang masih setia itu. Dan kita akan baca apa yang dikatakan Musa dalam kitab Ulangan pasal yang keempat, ayat 3 dan 4 dan ayat yang ke-7. Saya terjemahkan dengan bahasa sehari-hari saja. Dalam kitab Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-3 dan ke-4 dikatakan, matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab semua orang yang mengikuti Baal Peor, artinya yang mereka dalam penyembahan berhala, maka Tuhan Allahmu telah memusnahkannya dari tengah-tengahmu. Tetapi kamu sekalian yang tetap berpaut kepada Tuhan Allahmu masih hidup masing-masing sampai hari ini. Ayat yang ke-7 dikatakan, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang begitu dekat dengan mereka, seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita berseru kepadanya. Nah, maksud dari Musa berkata ini ialah bahwa kamu semua tetap setia pada saat semua orang meninggalkan Tuhan. Kamu tidak pernah menyerah kepada penyembahan berhala seperti mereka-mereka yang telah dimusnahkan. Dan tidak ada bangsa lain yang mempunyai Allah yang begitu dekat dengan umatnya seperti kamu semua. Nah, sekarang mereka sudah hampir
masuk ke tanah perjanjian. Itu berarti bahwa mereka masuk ke dalam berkat kelimpahan dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa orang-orang ini, generasi yang baru, yang setia ini, mewakili sisa orang-orang kudus pada zaman sekarang ini, yaitu orang-orang yang mengasihi Kristus, orang-orang yang tetap melekat kepada Tuhan, walaupun mengalami pencobaan di padang gurun kehidupan. Dan Tuhan berkata kepada umat-umat yang sisa ini, kamu tidak meninggalkan aku. Kamu dengan tulus mengasihi aku dan firman-Ku. Kamu mempunyai Yesus yang sangat dekat di hatimu. Akan tetapi, sementara Musa melihat ke depan dengan mata nubuatannya, dia melihat suatu umat yang sisa, yang sudah menang, tetapi kemudian hanyut terbawa oleh arus. Dia berkata dalam ayat yang ke-9 dari kitab Ulangan pasal yang keempat itu, waspadalah atau hati-hati akan dirimu dan peliharalah jiwamu baik-baik, supaya jangan kamu melupakan apa yang telah dilihat oleh matamu, dan supaya jangan hal itu meninggalkan hatimu seumur hidupmu. Musa memberi mereka peringatan pada saat mereka sedang dekat-dekatnya dengan Tuhan. Ia memberitahu Israel bahwa Allah akan membawa mereka ke kota-kota yang aman. Allah akan membawa mereka dan menaruh mereka di rumah-rumah yang baik. Dan Allah akan mencurahkan segala kebajikannya kepada mereka. Mereka akan mempunyai sumur yang tidak mereka gali. Dan mereka akan mempunyai kebun anggur yang mereka tidak tanam. Tetapi Musa mengingatkan bahwa pada saat-saat kebahagiaan, pada saat-saat keberkatan seperti itu, janganlah mereka lalu melupakan Tuhan yang telah membawa mereka ke tempat itu. Allah suka mengasihi dan memberkati umat-umat yang dikasihinya. Berkat yang indah dicurahkannya dengan limpah kepada Israel di tanah Kanaan. Itu semua adalah bukti bahwa Allah suka untuk mencurahkan berkat-berkatnya kepada mereka yang berjalan dengan setia di dalam perjanjiannya dengan Dia. Tetapi kita harus waspada, kita harus hati-hati bahwa kelimpahan, kesukaan, berkat dan hidup yang baik itu mengandung suatu bahaya yang tersembunyi bagi umat-umat pilihannya itu. Saudara lihat, lebih sukar berpaut kepada Allah pada masa keberkatan daripada masa yang penuh dengan kesulitan dan kesesakan. Nah, untuk itu Musa berkata kepada umat-umat pilihannya itu dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan 14. Berjaga-jagalah supaya kamu tidak melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak melakukan perintah-perintahnya dan penghukumannya dan ketetapan-ketetapannya. Supaya jangan setelah kamu makan dan menjadi kenyang dan telah membangun rumah yang baik dan perak dan emasmu bertambah-tambah dan semua yang kau miliki bertambah-tambah, maka hatimu congkak dan kemudian kamu melupakan Tuhan yang telah membawamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, yang dikatakan Musa ialah pencobaan yang akan kamu alami bukanlah penyembahan berhala, bukanlah percabulan, bukanlah kekejian daging, seperti yang dihadapi oleh generasi-generasi sebelum kamu. Tetapi sebaliknya, kepekaan rohanimu akan ditumpulkan oleh kenyamanan hidup, oleh kemakmuran, dan oleh berkat dan kelimpahan. Kamu akan terbungkus oleh hal-hal yang baik, sehingga kamu melupakan Tuhan. Kamu akan menelantarkan Dia, dan Dia akan memudar dari pikiranmu.
kemudian kamu akan terhanyut meninggalkan dia. Nah, apakah umat-umat Allah mengindahkan peringatan Musa? Apakah umat-umat pilihan ini tetap berpaut kepada Tuhan? Tidak, sama sekali tidak. Mereka tidak memperhatikan peringatan itu, sebab mereka tidak mempercayainya. Pikir mereka tidak akan pernah terjadi. Bagaimana kami bisa melupakan perkara-perkara seperti itu? Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, apa yang iblis tidak bisa lakukan terhadap mereka melalui percabulan dan melalui hawa nafsu, ia melakukannya melalui kekayaan, melalui berkat dan kelimpahan roti. Kalau saudara membaca kitab Ulangan pasal yang ke-32, mulai ayat yang ke-15, dikatakan begini. Ayat yang ke-15 berbunyi, tetapi Yeshurun atau Yerusalem menjadi gemuk dan menendang ke belakang. Engkau bertambah gemuk, engkau bertambah tebal, engkau diliputi lemak, berarti berkat-berkat mengalir dalam kehidupan mereka, dan mereka meninggalkan Allah yang telah menciptakannya dan memandang ringan gunung batu keselamatannya. Ayat yang ke-18, gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan, dan telah engkau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Lalu kemudian belakangan Yeremia bernubuat tentang Israel. Dalam kitab Yeremia pasal yang kedua, ayat ke-29, 31 dan 32 dikatakan, kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Mengapa umatku berkata, kami adalah orang bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasan, atau seorang pengantin melupakan pakaian pengantinnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Sebenarnya Yeremia ingin mengatakan, sangat mengherankan, aneh, Allah yang telah memberkati kamu secara luar biasa, akan tetapi sekarang, waktu kamu seharusnya bersyukur kepadanya dan lebih mendekat kepadanya, selama berhari-hari kamu sama sekali tidak mencari dia. Kamu telah melupakan Tuhanmu, kamu telah hanyut jauh daripadanya. Dan tema ini, saudara-saudara, akan muncul terus-menerus sepanjang kitab para nabi-nabi. Dalam kitab Yeremia pasal yang ke-50 ayat yang ke-6 dikatakan, umatku telah lupa akan tempat pembaringannya, atau umatku telah lupa akan tempat perlindungannya. Dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-23 ayat yang ke-35 dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah, engkau telah melupakan aku dan telah membelakangi aku. Dalam kitab Nabi Hosea pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 dikatakan, Israel telah melupakan penciptanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sementara saya mempersiapkan pesan ini, saya bertanya kepada diri saya sendiri, mengapa Israel bisa berbuat sedemikian? Setelah mereka ditolong oleh Allah seperti itu, setelah mereka menerima semua keuntungannya, dan setelah mereka begitu dekat kepadanya, lalu saya terbayang tentang semua teman-teman dan kenalan-kenalan saya yang telah terhilang. Mereka yang pernah saya kenal, tetapi sekarang mundur. Mereka sekarang telah
mengambang dan dengan cepat terhanyut meninggalkan Kristus. Pikir saya, bagaimana orang bisa berbuat seperti itu? Bagaimana mereka yang dahulunya begitu diberkati, lalu kemudian mereka bisa meninggalkan Tuhan? Lalu Roh Kudus menghentikan saya di tengah lamunan saya. Dan dia menanyai hati saya dan berkata, "Simon, bagaimana dengan engkau?" Lalu saya menyelidiki hatiku sendiri. Dan saya dapatkan beberapa dalam diri saya yang menunjuk kepada kehanyutan. Karena belakangan ini saya kurang mempunyai gairah untuk bangun pagi-pagi, untuk datang kepada Tuhan, berdoa seperti hari-hari sebelumnya. Saya tidak lagi bergumul dengan linangan air mata. Roh memang berkehendak, tetapi daging ini lemah. Lalu saya sadar, saya tertelungkup di hadapan Roh Kudus. Dan ia menunjukkan, bahkan bagi seorang hamba Tuhan pun, sangat mudah untuk terhanyut dan hilang. Tidak ada seorang pendeta, tidak ada seorang pelayan Tuhan yang kebal. Menelantarkan itulah penyebab pertama daripada kejatuhan. Setiap kita, saudara dan saya, sewaktu-waktu pernah mengalami yang dinamakan masa-masa kering. Tetapi seringkali sebaliknya, daripada cepat-cepat lari kepada Kristus dan kemudian minum dari air hidupnya, kita membiarkan hari itu lewat begitu saja. Lalu satu hari lagi lewat, satu hari lagi lewat, dan pelan-pelan kita mulai menjadi malas untuk perkara-perkara yang dari Tuhan. Dan sebelum kita menyadari semuanya itu, kita telah terperangkap di tengah-tengah arus yang kuat daripada ketelantaran. Satu situasi yang sangat berbahaya. Dan makin lama akan menjadi makin sukar untuk kita bisa berkomunikasi lagi dengan akrab dengan Kristus. Penyebab yang pertama ialah karena secara pelan-pelan kita menelantarkan perkara-perkara dari Allah. Dan setan tahu bahwa umat Allah tidak akan tergiur dengan dosa yang nyata-nyata. Jadi sebaliknya, ia mencoba mengalahkan orang-orang pilihannya dengan memberikan sedikit demi sedikit sugesti bahwa satu kali tidak ke gereja, satu kali tidak beribadah, satu kali melompati kebaktian doa adalah tidak apa-apa. Terlebih-lebih pada saat-saat seperti sekarang ini, di mana kita semua beribadah secara online. Tidak ada yang tahu apakah saudara benar-benar beribadah atau tidak. Apakah saudara mempunyai satu kerinduan yang sangat datang kepada Tuhan atau tidak. Yang mengetahui adalah diri saudara sendiri. Seringkali kita mengatakan, bukankah tubuh ini perlu istirahat? Saudara-saudara, apakah hal ini sudah terjadi dalam hidup saudara? Saudara kehilangan sesuatu yang begitu dekat di hati saudara. Seperti doa tiap-tiap hari. Atau membaca dan merenungkan Alkitab. Lalu saudara melewatinya selama beberapa hari. Lalu tahu-tahu saudara sudah melewati beberapa minggu. Saudara sudah membolos sedikit di sini, sedikit di sana. Lalu kemudian tahu-tahu saudara sudah terperangkap ke dalam arus yang tidak lagi saudara bisa kuasai.
berhati-hatilah. 1 tahun dari sekarang, mungkin saudara sudah tidak lagi mendengar pesan seperti ini. Sebab saudara sudah meninggalkan ibadah saudara sama sekali. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara tahu? Apakah saudara pernah kehilangan kepekaan rohani saudara? Saudara tidak ada keinginan untuk menyelidiki lagi dirimu sendiri dan berkata, "Oh, aku sedang terhanyut. Aku sekarang sedang malas untuk mencari Tuhan." Apabila demikian, mungkin saat ini saudara sedang terhanyut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pagi hari ini firman Tuhan menegur kepada kita sekalian agar kita waspada, kita hati-hati terhadap kehidupan kita. Terlebih-lebih pada waktu kita mengalami keberkatan, pada waktu hidup kita baik, lancar, tidak ada sesuatu yang menghalang-halangi kita. Hati-hati, kita mudah untuk menelantarkan hal-hal yang dari Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya sungguh mengharapkan sungguh-sungguh kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Meskipun kita hanya bisa beribadah melalui online di rumah kita masing-masing. Tapi saya sungguh-sungguh berharap agar kita semua mempunyai satu kesadaran yang tinggi, agar kita mau mendisiplinkan diri kita untuk datang beribadah, untuk datang dan bertemu dengan Yesus, mendengarkan firman-Nya, menyanyikan puji-pujian, dan menaikkan doa ucapan syukur. Dengan demikian, maka kita akan terpelihara rohani kita, sehingga kita tidak terhanyut dan terhilang. Waspadalah Bapak, Ibu, saudara-saudara semua pada hari-hari yang sedemikian ini. Memang Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita perlu mendisiplinkan diri kita agar kita tetap mempunyai hati yang terpaut kepadanya. Kiranya firman Tuhan pada saat ini, meskipun firman Tuhan cukup keras menegur kita semua, tetapi kita bersyukur bahwa kita diingatkan oleh Tuhan agar kita tidak teledor, agar kita tidak bermalas-malasan, apalagi menelantarkan Tuhan dan meninggalkan Dia. Layani terus dengan penuh semangat dan tidak kendor. Itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya yang lebih besar lagi kepada kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita dudukkan kepala dan kita mau datang kepadanya. Bapa yang di surga, Allah yang penuh dengan kasih. Pada hari ini, saat ini, biarlah kita mempunyai satu keyakinan akan pesan yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Bapa, kami datang kepadamu, sehingga kami boleh berkata kepadamu, "Oh, saya mengasihi keluargaku, saya mengasihi gerejaku, dan aku senang untuk menyembah Engkau Tuhan." Tetapi awas-awaslah saudara, jangan saudara meremehkan Tuhan dan kemudian mulai menelantarkan perkara-perkara yang dari Allah. Bapa yang di surga, sekarang ini waktunya saya harus mendisiplinkan diri dan menguasai diri saya sendiri. Tuhan Yesus, saya sangat bersyukur kepadamu, dan jangan biarkan saya terhanyut. Peganglah tanganku dan peganglah hatiku, biar
saya terus berapi-api di dalam melayani Engkau. Tuhan, kalau saat ini saya merasa ada sedikit kehanyutan di dalam roh saya juga bisa melihat adanya tanda-tanda yang kurang baik dalam diri saya. Tuhan, saya mohon ampun, karena betapa mudahnya bagi saya untuk terhanyut ke dalam rohani yang dingin, ke dalam rohani yang suam-suam, dan acuh tak acuh terhadap pelayanan-Mu. Saudara-saudara, mari pagi hari ini kita ingat dan kita mohon ampun kepadanya dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, ampunilah saya yang telah menelantarkan Engkau, yang telah menelantarkan firman-Mu, dan juga yang telah menelantarkan persekutuan dengan-Mu. Saya mempunyai waktu untuk semua orang, saya mempunyai waktu untuk keperluan-keperluan yang lain, tetapi saya tidak punya waktu untuk Engkau. Ampunilah saya Tuhan, saya tidak mau mundur. Engkau telah memberikan kepadaku segala perkara-perkara, sehingga saya bisa hidup kudus, sehingga saya bisa hidup benar dan damai bersama-Mu. Dan saya ingin tetap berapi-api selama masa keberkatan-Mu. Dan biarlah saya selalu lapar untuk mencari wajah-Mu. Tuhan Yesus, dengarlah doaku dan ampuni segala kesalahan-kesalahanku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah memohon ampunan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berpisah, biarlah kita ingat sekali lagi, jangan biarkan diri kita menelantarkan Tuhan. Jangan biarkan diri kita terhanyut sedikit demi sedikit, kita melupakan Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita waspada terhadap jeratan iblis, karena iblis bisa memakai berkat-berkat dalam kehidupan kita, hidup yang baik dalam kehidupan kita, kelancaran dalam kehidupan kita, untuk kita pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Dan hari ini biarlah kita semua mendisiplinkan diri dan selalu waspada terhadap jeratan-jeratan iblis ini. Sekarang mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Allah. Saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berpisah, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua, mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari kita yang percaya dan sudah menerima berkat, kita katakan bersama-sama dengan iman. Amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali dalam ibadah kita di minggu yang akan datang. Dan jangan lupa, tetap bersekutu dengan Dia, tetap lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dalam hidupmu setiap waktu. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya.